Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bersama saya Arif Hidayat di Badilak TV dalam acara Bincang Tokoh Berbicara. Di edisi perdana ini kita kehadiran tokoh penting di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sudah bersama kita Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Aconur SMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak, wabarakatuh. ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, Alhamdulillah. atas izin Pak Dirjen, Badilak TV terus kita kembangkan Pak. Iya, alhamdulillah. Baik sarananya maupun kemasan acaranya. Amin, amin, amin. Salah satunya acara ini perdana kita tampilkan tokoh berbicara Pak Dirjen langsung yang mengawali. Walaupun kita sama-sama tahu selama kepemimpinan Pak Dirjen di Badan Peradilan Agama ini sudah banyak capaian-capaian prestasi yang bukan hanya diakui oleh pimpinan Mahkamah Agung, tapi juga diakui oleh luar Mahkamah Agung. Sepertinya Pak Dirjen mendorong kita semua untuk tidak berpuas diri, sehingga kita semua terpacu untuk selalu meningkatkan kinerja-kinerja. Acara ini kita kemas santai Pak Dirjen, Ya, tapi santai. bermakna. Iya. Tapi alhamdulillah. bermakna. Dan untuk diketahui oleh pemirsa sekalian, 2 minggu Pak Dirjen ada di Australia Pak ya? Australia, iya. Dari tanggal Baru pulang. 16 sampai 28 Oktober kemarin. Iya. Tapi kita saksikan nih bersama-sama, tidak terlihat capek Pak Dirjen. Barangkali ini bisa kita bagi Iya, resepnya. Apa iya. Pak rahasianya Pak biar bisa Iya. dibagi kepada kita? Terima kasih Pak Arif. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala di mana teman-teman di Badilak berinovasi terus ya, membangun inovasi-inovasi dalam rangka membangun peradilan agama. Hari ini kita tahu saya dengan Pak Arif berbincang-bincang santai tentang permasalahan Badan Peradilan Agama dan bagaimana visi ke depan sekarang disuting oleh TV Badilak. Ini merupakan inovasi dan kreativitas teman-teman di Badilak. Saya sebagai pemimpin di Badilak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar saya memimpin Badan Peradilan Agama adalah orang-orang yang punya inovasi dan kreativitas membangun Badan Peradilan Agama. Kemudian kembali pertanyaan dari Pak Arif tadi, apa resepnya? Karena saya 2 minggu berada di Australia dan di Australia saat itu dingin, tapi di sana kami tetap melaksanakan tugas negara dengan baik sampai kepada tanah air. Saya tetap sehat dan semangat. Resepnya adalah keikhlasan melaksanakan tugas dengan baik. Dari keikhlasan itu semua menjadi struktur dari badan kita, fisik maupun pikiran kita, tidak ada beban yang berat. Karena keikhlasan untuk berbuat, membangun, menggali ilmu-ilmu yang ada, kemajuan yang ada di Australia tentang kemajuan-kemajuan dalam menerapkan hukum dan inovasi-inovasi yang luar biasa di sana. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di Badan Peradilan Agama, khususnya di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami di Australia ada 4 lembaga bersama-sama Mahkamah Agung dan leadernya adalah Mahkamah Agung, yaitu Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Mahkamah Agung. Kami ber-4 instansi membicarakan beberapa hal. Mungkin Pak Arif akan bertanya kepada saya apa saja yang dibicarakan, mungkin dikembangkan. Silakan Pak Arif. Iya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Dirjen. Resepnya, ternyata resepnya itu sederhana, pemirsa sekalian. Ikhlas. Jadi kalau kerja itu tidak perlu Iya. nunggu-nunggu apa ya imbalannya. Ikhlas saja cukup. Ikhlas, ya. Sehingga kita sehat begitu Pak Dirjen. Alhamdulillah.
Pak Dirjen, sebelum kita lanjut, ini teman-teman kreatif TV Badilak luar biasa, udah siapin kopi, Pak. Iya, iya. Boleh dinikmati Terima dong, Pak. kasih, ini ada kopi. Dan kopi ini adalah kopi dikelola oleh Sekretaris Badilak. Iya. Besok-besok. Nah, kopinya. Besok-besok harus ada iklan, Pak. Iya. Kalau Harus ini iklan. masih belum iklan. Baik. Kita lanjut, pemirsa sekalian. Ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa, bahwa Pak Dirjen akan memberikan oleh-oleh kepada kita. Pasti oleh-olehnya bukan bentuk barang. Oleh-oleh informasi penting. Dari sekian 2 minggu kunjungan, barangkali ada informasi yang bisa kita dapat, Pak. Iya. Yang bisa kita bagi, yang penting, yang bisa kita terapkan di Indonesia. Silakan. Ya, kami ke Badan Paradaya, kami bersama-sama 4 institusi yang saya sebutkan tadi. Pertama di Melbourne. Di Melbourne itu berbicara mengenai kepemimpinan pengadilan oleh perempuan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dan IPG 2, bahwa di Indonesia tentang kepemimpinan perempuan, kesempatan perempuan untuk memimpin pengadilan agama itu masih berkurang. Oleh sebab itu dia memberikan ingin melakukan survei. Surveinya akan diberikan kepada kita mungkin 1-2 hari ini. Bentuk surveinya itu akan diberikan dan kita edarkan ke seluruh Indonesia. Kenapa kepemimpinan perempuan di negara Republik Indonesia dirasakan masih kurang? Kira-kira apa problem dan permasalahannya? Kemudian tentang kedua yang dibicarakan di Melbourne itu tentang pengacara independen untuk anak. Rupanya di sana Bapak dan Ibu ada pengacara independen untuk anak, ya khusus anak. Yang membiayain adalah asosiasi dari Ikatan Advokat Australia. Jadi Advokat Australia itu membentuk satu subsistem. Dari sistem advokat itu adalah adanya pengacara independen untuk anak. Pengacara independen untuk anak ini mengambil bagian Bapak dan Ibu mendampingi anak yang kawin di bawah umur atau perkawinan di bawah umur di Indonesia diistilahkan dispensasi kawin. Iya. Dispensasi kawin. Di sana tidak sembarangan, harus ada pendapat hukum tentang dilakukan penelitian tentang keadaan anak ini, kesiapan anak ini, baik di sekolah maupun di tetangganya ditanyakan, maupun kedua orang tuanya, maupun teman-temannya, dan meminta pendapat ahli tentang anak ini berhadapan dengan apakah sudah mampu melakukan pernikahan atau tidak. Di sana tidak mendengar kata orang tua. Kalau di Indonesia apa kata orang tua? Orang tua yang mengajukan permohonan. Kalau di sana ada keterlibatan pengacara independen membela anak ini. Kalau menurut penelitian pengacara independen itu belum siap kawin walaupun orang tuanya mengatakan sudah siap, maka majelis di pengadilan tidak akan menetapkan atau mengizinkan untuk kawin. Oleh sebab itu di Indonesia belum ada pengacara independen khusus anak. Kami berempat yang saya sebutkan tadi itu akan merapatkan diri, membentuk satu tim, membahas tentang regulasi tentang pengacara independen anak ini, supaya perkawinan di bawah umur di negara Republik Indonesia tidak berjalan terus-menerus yang mengakibatkan efeknya pada ibu banyak yang meninggal, melahirkan pada waktu melahirkan banyak meninggal. Anaknya adalah menjadi anak yang kerdil, kemampuan olah pikirnya akan menjadi permasalahan ke depan. Kemudian di negara kita ini ada permasalahan anak
itu apa namanya? Stunting. Ya, stunting. Stunting ini menjadi problem negara akibat anak yang ibu yang melahirkan di bawah umur. Jadi stunting. Ini problem nasional akibat itu. Oleh sebab itu digali permasalahannya di sana juga. Ketiga, tentang Perma nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin akan dibahas dan disosialisasikan, karena menurut tim baik 4 instansi maupun IPJ masih kurang sosialisasi tentang Perma nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin itu. Sosialisasinya nanti akan dilibatkan juga tentang instansi-instansi yang lain yang berkaitan dengan permasalahan anak ini, seperti Departemen Kesehatan, Menteri Sosial, kemudian Menteri Hukum dan HAM. Tentang regulasi ke depan akan dibikinkan hal itu. Selanjutnya yang keempat adalah mengenai keberpihakan kepada anak dan istri di dalam pasca penceraian. Ya, di sana alhamdulillah luar biasa. Australia sudah tersistem. Apabila anak suami istri bercerai, maka anak harus terjamin oleh kedua orang tuanya, dipotong penghasilan orang tuanya melalui suatu lembaga khusus, dan pemotongan itu langsung masuk pada sistem perpajakan. Apabila dia mau memperbaiki mobilnya yang rusak, kalau dia masih utang belum bayar hak anak dan istrinya pada bulan yang sama, pada bulan yang lalu, maka dia tidak dilayani, karena sistemnya mengatakan bahwa si A ini belum membayar nafkah anak dan istri. Nah, begitupun juga kalau dia keluar negeri, tersistem di airport itu bahwa dia belum membayar, tidak boleh masuk ke pesawat. Jadi sudah tersistem sekali pelaksanaan pengaturan tentang berpihakan pada anak dan ibu pasca penceraian itu di Australia. Kelima, tentang pembicaraan review peraturan dan perundang-undangan yang sudah diajukan oleh KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sudah di Seknek untuk direview kembali, dimasukin nanti satu bab lagi di peraturan pemerintah itu tentang hal-hal yang kita gali di Australia tentang aturan. Di sana ada perhitungan dan perhitungannya jelas, besar pemotongan hak anak dan perempuan itu jelas, ada rumusnya, dari penghasilannya itu ada rumus. Oleh sebab itu RPP yang diajukan oleh KPPA di Seknek akan kita tarik kembali dan masukin satu bab tentang studi banding, hasil studi banding kita rumuskan, dimasukin dalam satu bab supaya bisa dilaksanakan 5 hal yang saya sebutkan tadi itu luar biasa. Studi banding ini banyak sekali manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan regulasi yang sama dan dapat dilaksanakan demi membela anak dan perempuan pasca perceraian, atau anak yang dikawinkan di bawah umur bisa kita minimalkan. Begitu Pak Ses. Ini yang kami oleh-oleh dari Australia. Kami jam 8, setengah 5 baru pulang. Memang kita berpikir terus, berdebat dengan mereka, menggali benar-benar ilmu dan sistem dan regulasi yang diterapkan di Australia itu. Iya. Wah, ini lebih dari oleh-oleh materi ini, informasi ini berharga sekali. 5 hal pemirsa sekalian. Iya. Dan 5 hal ini Pak Dirjen sudah punya langkahnya. Ini kan luar biasa nih. Jadi paling tidak RPP-nya, kemudian regulasi-regulasi yang ada. Kita tunggu inovasi Pak Dirjen setelah ini. Kita tunggu.
Pak Dirjen, terakhir, kalau kita melihat capaian Badilak, rasanya prestasi apa sih yang belum pernah diraih oleh Badilak? Tapi Pak Dirjen tetap tidak berpuas diri terhadap prestasi itu, terus ditingkatkan. Apa Pak pesan Bapak untuk warga peradilan supaya prestasi ini bertahan dan ditingkatkan terus? Iya, karena kita punya visi ya. Karena visi itu namanya visi dan misi itu sebagai dasar pemikiran kita untuk kita capai. Bagaimana mencapai visi dan misi itu harus terap-terap, berinovasinya harus jelas. Apa visi dan misi kita? Menjadikan Badan Peradilan Agama yang excellent dan berlabel dunia. Untuk mencapai itu, teman-teman, saya selalu mengajak untuk berinovasi, berkreativitas, membangun peradilan agama untuk kita capai visi dan misi itu. Sehingga kita tidak berpuas diri walaupun kita menganggap sekarang visi dan misi itu sudah kita capai, tetapi tetap kita kembangkan, untuk mempertahankan lebih berkualitas lagi. Hari ini kita buktikan bahwa TV Badilak ini merupakan aspek pendukung memperkuat label Badilak excellent dan berkelas dunia. Kemudian minggu depan Pak Sekretaris kita dengan kita semua akan meluncing satu aplikasi penyelesaian perkara tingkat banding, hanya 2 hari sudah bisa putus. Ini luar biasa, tidak berhenti, selalu tidak ada tidak ada rasa puas. Ya, karena orang yang berinovasi, yang mempunyai keikhlasan untuk membangun suatu organisasi itu tidak ada rasa puas diri, tetapi dia selalu berpikir bagaimana menggiring organisasi ini benar-benar berlabel dunia. Kemudian tadi juga Pak Sekretaris bersama Pak Nasir dan teman-teman semua, Pak Arif, bahwa majalah kita ini ada majalah 3 bahasa. Ya, ini supaya dibaca apa sih hasil Badilak ini, dan melalui informasi 3 bahasa ini, negara yang mempunyai bahasa yang berbeda itu bisa mendapatkan informasi positif terhadap pembangunan badan peradilan ya, di dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia. Banyak lagi inovasi karena bentuk rasa tidak puas untuk mencapai visi dan misi itu. Begitu Pak Ases. Oh iya, luar biasa. Sebenarnya pengen lah kita ngobrol panjang dengan Pak Dirjen. Dan ini pun hari ini udah terima kasih kita dengan Pak Dirjen. Di waktu-waktu sibuknya, beliau masih menyempatkan diri hadir di Badilak TV. Oleh karenanya, terima kasih Bapak sudah hadir berkenan gabung bersama Badilak TV di acara perdana Bincang Tokoh ini. Semoga Bapak dan keluarga tetap sehat Pak. Amin, amin, amin. Iya. Pemirsa TV Badilak, sampai jumpa di edisi berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lain dalam upaya mewujudkan Badan Peradilan Agama berkelas dunia. Badilak TV akan ada karena partisipasi dan kontribusi Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.